Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, parpol-parpol ini harus dihukum, ya, harus bertanggung jawab terhadap tipuan mereka karena telah memilih calon presiden dan wakil presiden meskipun periodenya berbeda yang ternyata ijazah SMA-nya itu palsu. Ya, parpol-parpol itu harus ikut menanggung dosa dan menanggung hukuman, ya, karena mereka memalsukan orang-orang yang sebenarnya tidak sah sebagai presiden, tetapi karena manipulasi yang mereka buat, ya, akhirnya rakyat tertipu semua. Kok bisa-bisanya dan tega-teganya memberikan kepada rakyat Indonesia, ya, orang yang namanya Jokowi, entah nama yang aslinya itu sebetulnya seperti siapa, Mukidi, ya, Ngaciro Jokowi, atau siapa itu yang nama baptis, dan kemudian juga wapresnya, periodenya berbeda, Gibran Rakabuming, yang ternyata tidak punya ijazah SMA. Ya, ini semakin terbongkar, ya, kalau dalam kasusnya Jokowi itu, ya, seperti banyak disebutkan oleh berbagai pihak, ijazah SMA-nya digugat di Solo dan Jokowi kelenger, nggak berani ke pengadilan karena memang nggak punya ijazah SMA. Terakhir berita-beritanya yang berkembang adalah, ya, ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu dibuat di Pasar Pramuka. Coba ditanya sama Pak Iman itu, gimana Man, Pak Iman, ya, ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka, ya. Persis seperti yang dikatakan oleh Bambang Tri, bahwa jangankan ijazah S1, SD, SMP, SMA Jokowi gak punya ijazah. Itu kasusnya Jokowi, ya. Dan sekarang yang membela Jokowi itu paling tinggi itu hanya orang yang lulus dari Universitas Ruko, ya. Yang satu lagi Dian Utama apa siapa itu, orang kena DO, ya, nggak lulus sekolah. Dan kayaknya alumni dari rumah sakit jiwa yang ada di Mataram atau yang ada di Nusa Tenggara Barat atau mana gitu, lupa saya persisnya, ya. Yang kedua itu wakil presiden yang sekarang masih aktif, punya gelar BSc tetapi tidak punya ijazah SMA, Gibran Rakabuming. Siapa yang pernah bisa menunjukkan fotokopi ijazahnya Gibran di tingkat SMA? Nggak ada. Yang ada adalah surat keterangan doang. Ya, ini lebih buruk sebetulnya. Dan memang kelihatan kalau Gibran itu bukan sekedar pelongo-pelongo, tetapi kalau otaknya dihitung, ya, itu memang nggak penuh untuk menjadi orang normal dengan usia 35-36 tahun. Gibran itu nggak memenuhi syarat. Ya, masih mau main mobil-mobilan, dipaksa oleh bapaknya, dipaksa oleh Prabowo untuk menjadi wapres. Prabowo nggak peduli, yang penting dia jadi presiden, itu aja kan. Nggak peduli rakyat menderitanya kayak apa. Ya, Gibran kabarnya memang sekolah SMA di Santa Yosef, nggak lulus, nggak naik kelas maksudnya. Akhirnya pindah sekolah ke SMA K, sekolah menengah atas Kristen, nggak lulus juga, gitu loh, nggak naik kelas juga. Akhirnya kabur ke Singapura. Kabur ke Singapura itu entah sekolah atau enggak. Ada yang bilang ke Orchid School, ya, tapi ada yang bilang, oh, itu rehabilitasi karena minum obat atau apa. Ya, bisa jadi mungkin karena gobloknya, ya, terkenal ini pemirsa, Gibran ini gobloknya udah dikatakan oleh teman di SD-nya gitu kan. SMP-nya juga dianggap seperti itu gitu kan. Mungkin dipacu dengan obat-obatan perangsang otak supaya bisa berpikir, ya kan. Tapi karena memang dasarnya mungkin karena yang dimakan itu duit-duit dari hasil tipu menipu, ya, memang jadinya gobloknya setengah mati. Jadi hati-hati nih, ya, para maling, para koruptor, dan seterusnya, ya. Kalau Anda punya uang hasil maling, memberikan makan kepada anak-anak, istri, cucu, mertua, dan lain sebagainya, itu sebetulnya sedang memasukkan api ke dalam jiwa mereka, membakar jiwanya. Habis. Karena itu kenapa banyak anaknya pejabat itu kena narkoba. Banyak sekali anak pejabat yang kena narkoba. Bahkan pejabatnya juga kena narkoba. Ya, apalagi polisi yang menangani masalah narkoba banyak juga itu. Ya, kenapa begitu?
Karena jiwanya lemah. Ada kekosongan jiwa. Ya, begitu kekosongan jiwa mendapatkan tekanan sedikit, mereka tidak mampu untuk melawan tekanan itu. Apa yang kemudian dia lakukan? Mencari kompensasi. Nah, mencari kompensasi inilah yang kemudian digoda oleh para bandar atau para agen, ya. Kemudian mereka mengkonsumsi narkoba. Kalau enggak, mereka menjadi broken home, enggak mau di rumah, sehari-hari di klub malam, dugem dan lain sebagainya. Karena jiwanya sudah hancur-hancuran. Mungkin yang dimakan itu makanan enak, melihat fisiknya itu enak. Tapi kalau Al-Quran mengatakan, sebetulnya orang yang mengambil uang dengan cara yang haram, itu sama seperti memasukkan api ke dalam sepenuh perutnya. Itu maksudnya yang membakar jiwa itu. Jiwanya jadi mati. Maka sebetulnya para koruptor, para maling, orang tua yang jadi pejabat, atau pengusaha yang nyogok sama pejabat dan lain sebagainya, ya, kalau melakukan itu sebetulnya membunuh jiwa-jiwa keluarganya. Ya, kita tidak tahu persisnya seperti apa. Tetapi yang sekarang akhirnya menerima akibat ini adalah karena Jokowi jadi presiden juga dengan ijazah palsu, Gibran juga ijazahnya palsu, bahkan tidak ada ijazahnya. Yang ada itu surat keterangan dari Dikti. Itu juga perlu ditangkap tuh yang ngasih surat keterangan itu. Enak aja ngasih keterangan. Ya, kursus disetarakan dengan sekolah tingkat SMA. Ya, karena itu ini partai-partai juga. Partai mana saja tinggal di googling siapa yang mendukung dulu Jokowi, siapa yang mendukung Gibran, udah dihajar aja. Ngapain milih mereka? Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.